Assalamualaikum. Ya, jadi kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu hal yang sangat mistis ya, yang mungkin menyeramkan. Dan ini pun juga bukan cerita dari saya sendiri, yaitu cerita dari teman saya. Dan mungkin teman saya itu sudah menceritakan kepada saya. Saya pun juga pertama itu nggak percaya tentang cerita itu. Oh ya, mungkin kamera bisa jadikan. Oke. Ya, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi di sini kamera yang aktif yang mana? Oh, yang ini. Oke. Ya, jadi di sini di cerita ini awalnya itu saya juga nggak percaya, dan yang membuat saya percaya yaitu dia itu membuktikannya. Oke, dan cerita ini yaitu berawal dari liburan pondok. Ya, liburan pondok biasa Santriwati itu mengadakan sebuah kumpulan yang mana kumpulan itu yaitu tasyakuran, ya seperti biasa makan-makan bersama-sama kita, itulah ya, kumpul-kumpul untuk mempererat tali persaudaraan ya. Yaitu ceritanya ini, jadi dia berangkat ke tempat tujuan, yaitu di tempatnya bahannya teman saya ya. Saya berangkat ke tempat tujuan itu habis isya ya, langsung saya itu habis itu langsung bersama kakak saya, hanya dengan motor ya berangkatnya. Oke, lanjut. Dan ini kemudian setelah itu ya saya biasa saja awalnya. Saya tanyakan kepada teman saya dari WA itu saya chat, di mana tempatnya, pakai bahasa Jawa ya. Nanti rumahmu yang di mana tempat rumahnya kakek mbah kamu rumahnya. Langsung dia bilang, oh ya langsung saja, terus dia menunjukkan arahnya serok, terus pas waktu serok itu wah, mending itu apa, Google Map itu ya. Awalnya itu saya memang dulu itu percaya, tapi ya memang karena peristiwa ini saya itu tidak 100% percaya dengan Google Map. Jadi itu kejadiannya pada malam Jumat. Kemudian ya saya awalnya tuh berangkat ke tempat mbahnya teman saya itu untuk tasyakuran. Ya itu memang perjalanannya dan jalannya tuh sangat sepi, sangat menyeramkan. Saya pun juga awalnya merinding sekali hanya dengan kakak saya itu berdua motoran. Saya pun juga awalnya kok menakutkan sekali tempatnya. Itu saya kebingungan pas datang sampai pada pertigaan perempatan kalau nggak salah ya. Jadi pas itu di situ jalannya itu lumayan gelap, dan lampunya tuh di antara pertigaan atau perempatan ya, di antara jalan itu lampunya itu sangat redup sekali ya. Itu mungkin lampunya sudah sangat lama dan udah lama nggak diganti juga. Dan saya pun juga akhirnya kan berhenti situ. Saya tanyakan pada teman saya lagi, ini jalannya yang mana, kanan, kiri, atau lurus? Akhirnya teman saya, oh lurus aja, terus lurus. Oke, jadi terus saya lurus. Akhirnya pas lurus itu jalan makin lama makin sepi, gini. Akhirnya saya takut kan, udah berpikiran buruk, berpikiran negatif yang aneh-aneh. Akhirnya bismillah aja, selamat sampai tujuan, bismillah. Terus akhirnya berangkat, dan lama sekali itu, ternyata jauh ya, lumayan jauh. Langsung singkat cerita, saya sudah sampai di tempat mbahnya itu. Dan dia itu teman saya itu sebelumnya memberikan tanda sebelum sampai di rumah mbahnya itu ada warung bakso dan ada tugu SH yang berada di samping bakso itu. Pada saat itu saya kan kebingungan, itu malam terus sepi juga. Akhirnya teman saya itu saya suruh nunggu di luar. Udah, kamu tunggu ini jopo ikut ibang, aku bingung. Akhirnya tunggu di luar rumah, dan itu akhirnya ya alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan itu pun warung bakso dan tugu SH-nya itu nggak kelihatan, karena ya warung baksonya itu pas itu ya mungkin karena sudah malam juga tutup, dan tugu SH-nya pun kayaknya ketutupan semak-semak, jadi nggak terlalu kelihatan. Untung saja teman saya itu menunggu di depan rumah. Oke, lanjut. Jadi setelah itu
setelah saya situ, teman saya yang terkena kejadian mistis itu sudah sampai duluan. Jadi saya dan kakak saya itu nyampe nya hampir terakhir bukan terakhir, jadi masih ada yang lebih akhir lagi. Oke, jadi pas itu kan teman saya itu hasilnya yang terkena kejadian itu 2 orang yang boncengan, dan itu adalah seseorang santri dari Wonogiri yang memang itu jarak rumahnya itu lebih jauh ya, paling jauh di daerah Jatisrono dan Bulukerto. Itu hasilnya paling jauh daerahnya dari tempat mbah teman saya itu. Dan mereka pun pas itu sedang masak-masak biasa saja, jadi pun saya datang situ biasa saja. Kemudian setelah selesai masak, mereka 2 orang itu langsung kayak mendatangi kita, yang mendatangi saya juga. Terus mereka cerita, dan juga saya pun kaget pas cerita itu. Begini ceritanya, sebenarnya ini ya, gak cerita, langsung nunjukin di HP-nya rekaman suara. Saya juga bingung ngapain orang ini, iki cahaya apa. Saya pun juga bingung ya awalnya, jadi langsung biasa saja, ya wis saya dengarkan saja. Nah setelah itu pas dia menunjukkan audio, langsung dia bercerita, memang aku ada perjalanan di busuk nih Google Map. Saya kan juga bingung, Google Map kok kayak gini ya. Saya tadi di jalan itu disesatkan oleh Google Map. Kok bisa, mikir saya, itu aneh sekali bro. Dan juga Google Map itu sebelum itu saya pernah jalan-jalan ke tempat wisata dan nggak tahu apa itu arah-arah dan ya arah-arah rutenya saya itu nggak tahu. Jadi ya saya tanyakan kepada Google Map, ya memang saya itu sudah percaya aplikasi Google Map itu ya mungkin sangat akan membantu gitu. Dan itu pun saya dulu mencari itu pas siang-siang, jadi nggak malam-malam ya. Selanjut ke cerita, jadi kemudian teman saya itu bercerita, tadi pas perjalanan Google Map itu benar rutenya ini. Jadi itu kan teman saya yang mengadakan tasyakuran di tempat mbahnya itu sudah memberikan rute, ya enggak rute sih, hanya sebuah alamatnya itu gimana lupa saya ya, pokoknya memberikan sebuah alamat ini. Kemudian dia cari alamat itu di daerah Wonogiri, di kecamatan Sohimo, ini desanya itu sudah ketemu sebenarnya. Dan ya itu tersesatnya di sebuah, ya tersesatnya ini mereka tuh bercerita tersesatnya itu di sebuah kuburan. Dan pas di kuburan itu Google Map-nya itu sudah mengatakan Anda sudah sampai. Nah itu saya juga curiga ketika mereka cerita seperti itu. Dan anehnya lagi, saat itu WhatsApp, WA, di chat itu merekam voice note, yaitu merekam suara dengan sendirinya tanpa WA, tanpa merekamnya. Dan juga ini sangat menyeramkan sekali ya. Saya pas cerita itu langsung seketika merinding. Langsung saya bilang pada teman saya, mungkin ya karena ini kan malam Jumat, semua juga langsung terasa mata teman-teman saya itu matanya merah, langsung berubah merah dan seperti grogi. Ada salah satu teman saya itu juga nggak percaya sampai hampir marah-marah. Kamu tenanan murah, rasa guyon ini kira lucu, bengi-bengi malam Jumatnya ini rasa guyon. Teman saya sampai marah-marah gitu. Saya pun juga hanya berdiam dan memikirkan apa jangan-jangan benar. Dan pada video itu mereka dua orang teman saya tadi pada saat itu hampir datang di kuburan itu, mereka terjatuh. Dan saya pun akhirnya nggak percaya, saya minta HP-nya, saya langsung saya hidupkan itu hasil voice note-nya. Saya hidupkan, pertama masih biasa, masih di perjalanan, mereka masih ngobrol biasa. Dan suara Google Map-nya itu pun juga terdengar ya, masih biasa.
yang kedua. Jadi ini merekamnya itu nggak cuma satu, banyak, hingga sampai yang hampir terakhir itu yang mereka jatuh. Pas mereka jatuh, itu ada suara orang tertawa. Saya pun juga sangat kaget sekali mendengar itu. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya. Sebelumnya teman saya itu juga sudah bilang ada suara orang perempuan tertawa di voice note ini. Saya sebelumnya itu nggak percaya, tapi setelah saya menyetel menghidupkan itu, ya saya akhirnya langsung percaya. Ya ini pun, nah akhirnya setelah itu teman saya dua itu akhirnya wes Sherlock aja, nggak kepikiran dari tadi, nggak kepikiran Sherlock. Dan akhirnya alhamdulillah kedua teman saya itu datang ke tempat tujuan dengan selamat, ya alhamdulillah. Walaupun motor mereka itu agak sedikit lecet, tapi alhamdulillah mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya mungkin cerita ini dapat sebuah pengalaman atau apa ya. Jadi ketika berkendara ataupun menggunakan alamat itu jangan sampai salah, dan harus bijak menggunakan Google Map ya. Jadi ya ini sebuah pengalaman saja. Malam Jumat itu ya saya nggak tahu itu atau kebetulan atau memang sengaja dari Google-nya itu saya juga nggak tahu ya. Kita lebih baik itu berhati-hati saja ya. Berhati-hati itu sangat penting. Jadi ya karena sekarang ini juga masa COVID ya, mungkin berhati-hati itu harus sangat lebih ditekankan lagi untuk berhati-hati. Dan juga berhati-hati itu bukan berarti panik ya. Jadi panik dan berhati-hati itu sangat berbeda sekali. Berhati-hati itu menjaga, berhati-hati itu adalah menjaga, dan ya ketakutan itulah ya sangat berbeda sekali. Jadi ya kita itu jangan harus, itulah pokoknya tahu sendiri lah ya. Harus mungkin sekian saja cerita yang mungkin cerita agak mistis dari saya tentang Google Map, dan juga cerita tentang itu ya, suara perempuan guyu, perempuan tertawa. Ya itu tertawanya itu bunyinya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi ini ya sebenarnya sebelum saya mengakhiri video ini, cerita saya ini sama sekali nggak bohong ya. Mungkin ada beberapa kata-kata yang agak melenceng, tapi ya intinya itu yang saya maksud itu sama. Ceritanya itu ya sebenarnya memang seperti itu ya itu. Oke, dan mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf, karena ini masih lebaran keberapa ini nggak tahu, dan mungkin tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.